Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau bisa Allah, mari kita kita atas kelimpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan pada kita. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan untuk istiqomah. Dan harapan kita semoga kita diberikan kekuatan untuk bagaimana mengistiqomahkan apa yang sudah kita yakini. Dan kita juga berharap semoga kita diwafatkan dalam keadaan mengerti, memahami tentang kehidupan ini. Assalamualaikum, mari kita lanjut kembali ta'lim kita. Ada sebuah informasi yang perlu kita renungkan bersama. Di dalam surat Al-Maidah di ayat 116 Allah pernah bertanya kepada Nabi Isa Al-Masih, Isa putra laki-laki Maryam, dengan sebuah pertanyaan. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi tahiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Jadi Allah pernah bertanya kepada Nabi Isa, apakah Nabi Isa itu pernah memerintahkan kepada manusia pengikutnya untuk menyatakan bahwa Nabi Isa itu adalah ada Tuhan di samping Allah. Jadi apakah Nabi Isa pernah mengatakan kepada pengikutnya untuk menjadikan dia dan ibunya sebagai Tuhan di samping Allah? Pertanyaan ini perlu kita ketahui bersama ya. Pernyataan ini perlu kita ketahui bersama karena kalau kita coba renungkan kembali bahwa ternyata keyakinan-keyakinan yang muncul setelah Nabi Isa itu lebih banyak dikondisikan ya pada situasi yang memang lebih banyak mengandung unsur politis ya. Coba kalau kita renungkan kembali. Jadi pertanyaannya, kapankah Nabi Isa itu diangkat menjadi Tuhan? Padahal Nabi Isa tidak pernah memerintahkan kepada pengikutnya untuk mengangkat dia dan ibunya sebagai Tuhan di samping Allah. Situasi seperti ini akan terus terjadi ya. Jadi terus terjadi. Jadi setiap rasul yang diutus oleh Allah itu akan senantiasa ditanya ya. Apa yang pernah disampaikan, apa yang pernah dikatakan kepada pengikutnya, apakah nabi yang rasul yang pernah diutus itu sudah menyatakan semua aman itu dengan benar ataukah dia sudah memalingkan atau menyimpangkan ajaran yang seharusnya dikatakan. Termasuk juga Nabi Isa ya. Jadi kalau kita melihat sejarah bahwa ternyata doktrin pengangkatan Nabi Isa sebagai Tuhan itu kalau kita lihat dalam sejarah itu baru muncul pada tahun 325 Masehi. Jadi setelah Nabi Isa itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita merenungkan ini bahwa ternyata penyimpangan-penyimpangan agama itu sudah akan terus terjadi ketika para nabi dan rasul yang diutus itu sudah wafat. Dan ini memang sudah selaras dengan pernyataan Nabi Isa alaihissalam. Bahwa Nabi Isa ketika ditanya itu beliau menyatakan qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Ya Allah, maksudnya Engkau, sesungguhnya aku tidak akan mengatakan sesuatu yang aku tidak punya hak. Tidak punya otoritas untuk menyampaikan itu. Dan Nabi bisa menyatakan in kuntu qultu faqad alimta, jika aku katakan sungguh engkau akan mengetahui. Karena hakikatnya ya ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu fi nafsi. Sesungguhnya engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak akan pernah mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta a'lamul ghuyub, sesungguhnya engkau mengetahui perkara-perkara yang gaib. Jadi bagaimana munculnya doktrin pengangkatan Isa Al-Masih sebagai anak Tuhan itu sebagai Tuhan, yaitu yang perlu coba kita
cross check, perlu kita tanyakan kembali. Jadi kalau kita mengakui Al-Quran sebagai buku panduan yang akan memberikan informasi yang valid, informasi yang benar, maka kita seharusnya sudah tidak lagi menyatakan bagaimana kalau kita sebagai orang Islam ketika ada peringatan Natal itu bagaimana, apa yang harus kita ucapkan. Maka dengan tegas kita menyatakan bahwa kita menolak semua doktrin bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan di samping Allah. Kemudian bagaimana kalau kita melihat orang Islam kok masih saja berpendapat bahwa boleh menyatakan ungkapan ekspresi perayaan Natal. Nah, ini perlu coba kita cermati ya, bahwa kita sebagai orang Islam harus sadar sampai kapanpun orang Kristen, orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kita sebelum kita menjadi bagian dari agama mereka. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kita orang Islam sebelum kita menjadi bagian dari mereka. Kita mengikuti mereka, mengikuti ajaran mereka. Karena itu, ma'asyiral muslimin, Allah, mari kita coba kuatkan pemahaman kita, akidah kita yang coba harus kita benar, kita luruskan. Kita tidak pernah diminta pertanggungjawab tentang apa yang mereka yakini, apa yang apa yang mereka lakukan, tetapi kita akan ditanya tentang bagaimana keyakinan kita terhadap Allah. Kita kan sudah sepakat menyatakan bahwa Allah itu Esa, Allah itu tempat kita memohon, Allah itu tidak beranak dan tidak boleh diperanakan, dan Allah itu apa? Tidak ada satupun yang setara sebanding dengan Allah. Sehingga ketika melihat ada manusia yang memang lahirnya dalam keadaan yang memang spesial. Dalam konteks seperti ini Allah sudah mengabadikan inna matsala Isa indallahi kamatsali Adam. Sesungguhnya perempuan Nabi Isa itu di sisi Allah sama seperti perempuan Nabi Adam. Nabi Adam lahir tanpa punya bapak, tanpa ada ibu, tanpa ada bapak. Tetapi kenapa Nabi Adam tidak pernah diangkat jadi Tuhan? Tetapi inilah yang perlu coba kita kritisi, perlu kita renungkan bersama. Maka ketika kita sudah sepakat menjadikan Islam sebagai agama kita, sadarilah bahwa keyakinan kita itu adalah sudah mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat dan tidak bisa ditawar-tawar. Dan itu ayo kita coba kuatkan pemahaman kita ya, khususnya tentang bagaimana sikap kita terhadap Natal ya. Maka kita harus sadar, harus mengerti bahwa apapun yang berbau dengan Natal itu sebagai orang Islam kita harus kembali kepada kaidah agama kita, lakum dinukum walidin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Adalah fondasi yang nanti yang pelan tapi pasti akan sudah mulai digerus ya oleh zaman, dan kita akan mulai dipalingkan dengan ajaran-ajaran agama Nasrani, dan kita kalau tidak memiliki pemahaman yang benar maka sudah dipastikan kita akan menjadi orang-orang yang terjerembab ya dalam situasi yang memang tidak ideal ini. Semoga kita bisa mensikapi hal itu, dan insya Allah nanti akan kita lanjut kembali tentang informasi yang berkenaan dengan doktrin yang berkaitan dengan pengangkatan Nabi Isa itu diangkat jadi Tuhan, dan kita akan melihat perspektif kita bagaimana Al-Quran mensikapi, memandang hal itu semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan hidayah pada kita, memberikan kekuatan pada kita untuk terus istiqomah, dan harapan kita semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.